perkataan ulama atau disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira 4 kali. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Barang siapa yang membaca itu setiap kali sholat dibaca itu 4 kali, maka dicatat orang itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sekalipun ingat kada berbakti. Al-Fatihah. Allah taqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa watina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaj'aluna min ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa ladfin wa afiyah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila angal. Berkata al-imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fi talqinil muhtadar. Ini anjuran agar kita itu menalkinkan orang yang ketika sakaratul maut. Nah, ini anjuran. Jadi bilanya ada orang sakaratul maut, kita dianjurkan menalkinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dianjurkan seperti itu. Kalimat la ilaha illallah ini luar biasa lah. Itu jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli qaula la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan, ini Nabi Muhammad yang berucap. Afdalu ma qultu, kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan dan yang paling afdal diucapkan oleh para anbiya sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Keutamaannya nih luar biasa kalimat la ilaha illallah. Itu pernahlah Anas bin Malik bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, halil jannah taman, surga itu adakah maharnya? Hendak masuk surga tuh
Syaratnya adakah? Maharnya adakah? Bayarnya adakah? Ujar Nabi Muhammad, kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi bila hendak masuk surga, banyaki mengucap la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu bertulis kalimat la ilaha illallah. Jadi bila pian rancak mengucap la ilaha illallah, nah, insyaallah ya kah surga mahadang. Tapi kalau kada kenal dengan kalimat la ilaha illallah, nah surga menjauh. Surga menjauh. Itu disebutakanlah man hafidha sab'a kalimat. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat. Man hafidha sab'a kalimat. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat, indallah syarif, maka dia akan mulia di sisi Allah. Indal malaika syarif, mulia di sisi malaikat. Wa ghafarallahu lahu dzambah, dosanya diampuni oleh Allah sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, dan dia akan mendapatkan manisnya di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Nah, orang yang menjaga 7 kalimat ini mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang manis di dalam beramal beribadah, dan dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Apa 7 kalimat tersebut? 1, dia selalu memulai sesuatu yang baik dengan kalimat bismillah. Bismillah. 2, setelah selesai melakukan sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. 3, tatkala dia melakukan dosa atau tersalah ucap, dia mengucapkan astaghfirullah. 4, tatkala dia berjanji atau ingin melakukan sesuatu, dia mengucap insyaallah. 5, tatkala dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan, dia ucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. 6, tatkala dia mendapatkan bala atau mendapatkan musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 7, yang terakhir, siang dan malamnya dia basahi lidahnya dengan mengucap la ilaha illallah. Ini 7 kalimat ini bagus. Setiap hari itu harus ya kita jaga ini 7 kalimat ini. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat, mulia di sisi Allah. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, maka dia akan mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, dapat ampunan dari Allah walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, dan diberi manisnya di dalam beramal beribadah kepada Allah, dan dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Apa kalimat tersebut? 1, setiap melakukan sesuatu membiasakan membaca bismillah. 2, tatkala dia selesai melakukan sesuatu, dia ucapkan alhamdulillah. 3, tatkala dia melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan, dia ucapkan astaghfirullah. 4, tatkala dia berjanji, maka dia ucapkan insyaallah. 5, tatkala dia menemukan sesuatu yang tidak dia sukai, dia ucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. 6, tatkala dia dapat bala, dapat musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 7, yang terakhir, dia basahi lidahnya setiap siang dan malamnya di dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan 7 kalimat tadi. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi malaikat, dapat ampunan dari Allah, dapat manis di dalam beramal beribadah kepada Allah, diberikan keberuntungan, kebahagiaan
dunia dan akhirat kita. Nah, intinya kalimat la ilaha illallah ini bagus, ya. Man qala la ilaha illallah fi akhiri umrih dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapannya tatkala akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, ya, masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas, bujur-bujur, khusyuk, ingat lawan Tuhan, la ilaha illallah, mukinan, yakinnya dengan kalimat tersebut tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, surga menghadang, masuk surga, ya. Makanya kalau tatkala kita sholat itu pasti kalimat la ilaha illallah itu terbaca, ya. Di dalam sholat membaca la ilallah. Selesai sholat kita membaca wirid, membaca la ilaha illallah juga. Setelah apa namanya, ya Allah biha ya Allah biha tah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah la ilaha illallah. Kenapa jadi model baalon gitu membaca? Nya beda, ya Allah, nya beda lah. La ilaha illallah, la ilah itu bujur aja, jo bujur. Tapi kenapa jadi tatkala ketika ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha selesai membaca ya Allah biha, kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, model berpanjang itu la ilaha illallahnya. Kenapa? Itu ujar sahabat mengatakan barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sambil madda biha sautah, suaranya dipanjangkan, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan dipanjangkan kalimat tersebut, membacanya toh la ilaha illallah, dipanjangkan suara membaca kalimat tersebut, ta'ziman laha, dalam keadaan di dalam hati yang mengagungkan kalimat tersebut, memuliakan, mengagungkan kalimat la ilaha illallah, ghafarallahu lahu arba'ah alaf dzamban. Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah madda biha sautah, dipanjangkan kalimat tersebut di dalam pengucapannya, dalam keadaan hati mengagungkan kalimat tersebut, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4.000 dosa. Sambat 4.000 dosa itu, ya kah? Bahkan ulama mengatakan seandainya nih ini ada bisi 4.000 dosa, ini ada punya 4.000 dosa, maka dosa keluar 4.000 dosa keluarganya diampuni oleh Allah. Seandainya keluarganya itu kada berdosa seberataan, wali seberataan, 4.000 dosa jiran tetangganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untung bian bertetanggaan lawan bubuhan wali itu untung. Bah, bubuhannya itu sekali la ilaha illallah habis dosa. Ya. Nah, dosa kita habis mun bertetanggaan. Ya tadi ujar Nabi Muhammad, ujar sahabat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sambil dipanjangkan atau barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sambil dipanjangkan suara tatkala mengucap kalimat tersebut dalam keadaan di dalam hati memuliakan kalimat itu, maka 4.000 dosa diampuni oleh Allah. Seandainya kita tidak punya 4.000 dosa, maka dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Seandainya kita tidak punya dosa, ya, tidak mempunyai keluarga yang punya dosa, maka 4.000 dosa tetangga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam kitab Ar-Raudhul Fa'iq disebutkan seperti itu. Makanya bagus pian mengucap kalimat la ilaha illallah itu bagus. Ya kah? Barangnya sehari 100 misal ya kalau lah, atau 200, atau misalnya pian mengamalkan zikir yang tarikat samaniyah tah 100 anam-anam lah, 100 anam-anam la ilaha illallah 100 anam-anam, Allah 77. Oh 77 lah. Ho bang.
Anam-anam lah. Anam-anam 77. Oh, berarti Allah Allah anam-anam. Hu 77. Oh. Kalau tariqat Ba'alawi ya Allah, nya macam-macam ya Allah, nya macam-macam. Intinya zikir tuh macam-macamnya, beda wali beda zikirnya. Setiap wali itu beda amalannya, Bian. Setiap seseorang yang jadi wali itu mereka itu mendapatkan atau mencapai makam derajat menjadi wali itu beda-beda. Ada yang dengan sholatnya, ada yang dengan zikirnya, ada yang dengan Al-Qur'annya, ada yang bacaan salawatnya, macam-macam. Ada yang dengan sedekahnya. Orang jadi wali itu macam-macam. Intinya jadi wali itu pasti ada usaha. Laisal wilayah illa biwasitatil mihrab. Orang jadi wali itu pasti ada usaha. Mun nyebarana baamal kada, baibadah kada, hendak jadi wali mimpi. Itu lain wali wala. Baamal kada, baibadah kada, aku wali Allah taala, wali kutub. Nih zaman wah ini aku kutubnya di sini. Lain wali itu kan ada bakaku. Ya kah? Mun wali kota bujur. Nah, mun wali kota ya kalau bujur aja bakaku. Mun wali kota, nah nyaring. Longgar sekalinya nah. Mun wali kota bujur aja, ya kah? Apa ngarannya bakaku? Tapi mun wali Allah taala ada bakaku ya. Wali Allah taala. Nah, jadi man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan yakin hatinya dan mengagungkan kalimat tersebut, masuk surga. Kalimat la ilaha illallah 1000 kayak Allah lah, atau 100. Nah, intinya siapa kawa, jangan ya tadi kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Jadi kunci surga itu tulisannya la ilaha illallah. Mun hendak masuk surga, ambil kuncinya. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Nah, jadi jangan sehari itulah kada baca kalimat ini la ilaha illallah. Jangan mengucap la ilaha illallah itu mahadang diucapakan, ditalkinakan ketika mati. Ketika mati ditalkinakan orangnya lagi. Amun orang sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah, ya lah, mudah tak? Ini kena tatkala sakaratul maut mengucap itu. Tapi kalau nya kada terbiasa mengucap la ilaha illallah, nah itu kena beratnya kena. Ya kah? Itu disebutkanlah Imam Hasan Basri, beliau mentafsirkan ayat Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan tidaklah balasan orang yang baik terkecuali baik juga. Kan dalam Al-Quran ada nang itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang yang berbuat baik terkecuali itu kebaikan juga. Surah Ar-Rahman. Itu jar Imam Hasan Basri, tafsir daripada ayat ini adalah hal jazaa'u man qala la ilaha illallah ilal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah terkecuali surga. Nah, balasannya bagi orang yang mengucap la ilaha illallah, balasannya Pak surga balasannya. Nah, makanya banyaki membaca kalimat la ilaha illallah, ya kah? La ilaha illallah. Ada 3 kalimat yang mana 3 kalimat ini kada bakal menghijab orang tersebut dari Allah. Jadi mau kita membaca 3 kalimat ini, dinding kita lawan Allah Ta'ala itu tak buka. Apa? Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia berdoa, ya kah? Berdoa dan yakin doanya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah dia bersyahadat, nah ya Allah,
berdoanya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau tatkala inya mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dalam hati nih ya Allah. Kemudian inya memohon, meminta, berdoa kepada Allah, yakin dengan doanya itu. Nah, itu kadada hijab lawan Allah Ta'ala, kadada dinding. Ada dinding lawan Allah Ta'ala. Ya kan, seseorang itu semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin tebal, semakin besar penghalang inya dari Allah. Nah, ini yang menghalangi kita dari Allah itu adalah dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin tebal dinding kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nih tebal dinding kita dengan Allah, yaitu amal ibadah malas yang diinginkan untuk melakukan kemaksiatan sahaja. Nah, jadi ada tiga kalimat la yahjibuhunna anillah, yang mana tiga kalimat ini tidak bakal menghalangi inya dari Allah. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Dia bersahadat, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah dengan keyakinan hatinya. Satu. Dua, yang kadada hijab, yang kadada dinding antara orang itu lan Allah adalah da'watul walid liwalidihi. Da'watul walid liwalidihi. Doanya orang tua kepada anak. Nah, doanya orang tua kepada anak itu pian kadada hijab, kadada dinding, menembus 7 lapis langit. Nah, makanya bagi apa ngarannya kita yang mempunyai anak, ya kan? Nah, dianjurkan untuk memperbanyak doa. Nah, doa itu disebutkanlah doa orang tua kepada anak itu seperti doanya 40 ikung wali kutub. Wali toh bilanya berdoa pengabulan, ya kan? Nah, ini kada si ikung wali kada 40 ikung wali dikumpulkan lawan saikung orang tua mendoakan anaknya. Harap doa orang tua nih daripada doa wali tadi. Nah, harap doa orang tua daripada doa wali, saking hebatnya tela, saking hebatnya. Makanya kita dianjurkan ya kah sebagai orang tua untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita yang baik-baik. Itu disebutkanlah doa yang baik itu jar lakas kuitan laki, lakas tuh kuitan laki. Yang baik tuh doa. Ya sebujurnya bagus ya keduanya. Cuma yang paling lakas, yang kebaikan-kebaikan itu doa itu kuitan laki paling lakas. Tapi kuitan bini, nah doa-doa yang jahat lakas tuh kuitan bini. Makanya bebinian tuh bilangnya yang kada baik keluar tuh bahaya. Ya kan bahaya. Bahaya benar, mau kada baik keluar dari muntung menyemati anak misalnya. Wah, ini bahaya benar. Bahaya benar. Nah, jadi doanya seorang orang tua kepada anak itu, nah itu kadada hijab, kadada dinding, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung diterima, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya kah? Hati-hati kita mendoakan anak itu sesuatu yang kada baik. Nah, sesuatu yang kada baik. Kemudian itu disebutkanlah ada sebagian ulama ditanya, su'ila ba'dul ulama, sebagian ulama ditanya,
Mal afdal an-nazar fil Ka'bah aw an-nazar fil walidain? Afdal mana, memandang Ka'bah atau memandang wajah kedua orang tua? Ajar ulama an-nazar fil walidain afdal. Ajar Habib Ali bin Syihab nih, memandang wajah orang tua itu lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Disebutkan juga kita dianjurkan untuk meminta doa kepada orang tua, ya kah? Kenapa? Fa inna du'aaha wasala ila sama yakhrukul hijab. Karena doa orang tua kepada anaknya itu akan menembus langit dan menghancurkan dinding kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dinding, ya kan, ya tadi setiap kita ini berisian dinding lawan Allah taala. Dinding itu disebabkan dosa. Semakin banyak dosa, semakin tebal dinding. Tapi nah, tatkala orang tua mendoakan anaknya, dinding itu hancur. Itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid nih. Itu beliau mengatakan, Jarsidin, aku jar Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi orang hebat karena apa? Karena orang tua. Nah, karena orang tua katujuh mendoakan, maka aku menjadi orang yang hebat, ya kah? Dan kita juga sebagai anak dianjurkan untuk mendoakan orang tua. Jangan kuitan aja mendoakan anaknya. Anak pun dianjurkan mendoakan orang tua. Bahkan disebutkan oleh sahabat lah, tarkud doa lil walidaini yudayyiqul aish alal walad. Barang siapa yang lupa mendoakan orang tuanya, barang siapa yang lupa mendoakan orang tuanya sebagai anak nih, yudayyiqul aish alal walad, maka dapat menyempitkan atau menyulitkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan itu sulit, susah. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, nah setelah sholat ya, kalau Rabbi fili wali walidaya, membacanya itu tah, Rabbi fili wali walidaya, Rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah adzan minta juga kalau membaca juga, karena kan doa antara adzan dan iqamat itu kabul. Nah, di antara doa yang kita doakan, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu disebutkan di dalam perkataan ulama, atau disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira 4 kali, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang membaca itu setiap kali sholat, dibaca itu 4 kali, maka dicatat orang itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sekalipun ingat kada berbakti. Sekalipun kada berbakti, padahal kada berbakti lawan kuitan, tapi setelah sholat dibacanya Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 4 kali lah, 4 kali dibacanya gitu. Nah, sekalipun orang itu kada berbakti, tetap ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang baran liwalidayh. Nah, ini jangan tertinggal doang ini. Jangan tertinggal. Tarku doa lil walidain yudayyiqul aish alal walad. Kalaunya kita lupa mendoakan orang tua, kehidupan kita sempit, kehidupan kita sulit, bacari nang kaya apa aja ngalih. Hidup tuh kada nyaman. Supaya hidup nyaman, jangan tertinggal mendoakan orang tua setiap harinya, maupun orang tuanya masih hidup atau yang sudah meninggal. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Imbah sholat jangan kurang pada 4 kali, ya setidaknya 4 kali. Setelah sholat 4 kali, ya kah? Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ibu bapak ya, kalau mulai kakanak aja dilajari doa ibu bapak. Karena kan memang apa ngarannya, anak itu tabungan.
Ya, bisa jadi tabungan akhirat, menyebabkan kita masuk ke dalam surga, bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Amun anak kita baik, kita mendidik dengan kebaikan, inya menjadi baik, nah itu menyebabkan kita masuk surga. Tapi mun anak itu kada baik, ya kan? Tentunya dengan didikan yang kada baik, inya kada baik, itu dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Nah, la ilaha illallah lah, kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang luar biasa. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau ingin masuk ke dalam surga, banyaki membaca la ilaha illallah. Kalau kita di Hadramaut, di Tarim, para habaib itu mengajarkan kepada kita membaca la ilaha illallah setelah sholat 12 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 12 kali, cuma aja. Setelah sholat dah, 12 kali la ilaha illallah, 12 kali Allah Allah, 12 kali hu. 12 kali beratan. La ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali. Nah, jadi 12 kali bagus pin amalkan itu. Setelah setiap sholat lah. Nah, imbas sembahyang nih baca la ilaha illallah 12 kali, Allah Allah 12 kali, hu 12 kali, berdoa lagi apa yang dipinta. Nah, at-targhibu fi talqinil muhtadar, ini anjuran untuk menalkinkan orang yang hendak mati, orang yang ketika sakaratul maut, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, wa fi tasyyi'il mayyit, dan anjuran untuk menggiring mayit sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan, wal wuquf inda gabrihi, dan anjuran untuk kita berdiam di kuburan orang yang sudah meninggal atau di kuburan mayit tadi, wa doa lahu, dan anjuran untuk mendoakan si mayit. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, laqinu mautakum, talkin itu ajarkanlah, talkinkan atau ajarkan orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilallah, man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalaunya ucapan kita yang kita ucapkan tatkala meninggal, kalimat yang terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Kemudian wa an Mu'adz radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ujar Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda, man kana, barang siapa, akhir kalamihi, akhir ucapan yang dia ucapkan tatkala hendak meninggal, la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita kalau mau ucap kalimat ini, ya Allah, la ilaha illallah, ya lah, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat mulia, ya lah, kalimat yang paling afdalu ma qultu ana, kalimat yang paling harap aku ucapkan, kalimat yang paling hebat yang aku ucapkan dari Nabi Muhammad, wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah luar biasa. Itu disebutkanlah Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, tatkala dikejar oleh Firaun, ya kan? Tatkala dikejar oleh Firaun, ketika di tepi laut, kan Nabi Musa ini kan dikejar oleh Firaun,
Namun Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Allah taala tenggelamkan dan binasakan si Firaun. Nabi Musa di saat itu beliau tatkala melihat Firaun tenggelam berdoa. Kan Nabi Musa ini kan orang yang bisa berinteraksi langsung dengan Allah. Berdoa, "Ya Rabb, dullani ala amalin." Wahai Allah, coba engkau berikan kepada aku sebuah amalan, a'maluhu yakunu syukran lima an'amta alayya, yang sekiranya dapat aku amalkan sebagai tanda syukur dengan apa yang engkau berikan nikmat kepada aku. Kan nikmat luar biasa nih. Tatkala si Nabi Musa dikejar oleh Firaun, sampai-sampai kaum Firaun, sampai-sampai kaum Nabi Musa dan umat-umat Nabi Musa menyerah dah, nyata dah kita matian. Mana kayak apa lagi? Itu laut, itu Firaun lawan tentaranya mengajar. Kemana lagi kita buka? Lalu jar Nabi Musa, santai. Innallaha ma'ana. Kita bisian Allah. Sidin keluarkan tongkat. Sidin pukul lautan itu. Sidin pukul sampai tuh lautan terbelah sampai 12 belahan. Nah, 1, 2, 3, 4 nya kan banyak. Umat Firaun nih, kada seikung Nabi Musa nih banyak. Ya kan? Nabi Musa banyak, Firaunnya banyak, dia membawa tentara. Lalu terkepung, dipukul oleh Nabi Musa tuh lautan, terbelah lautan tuh menjadi 12 belahan. Oleh anak mencobai, nah ambil berangai ngarannya kayu yang sasapu tuh kapian pukulakan. Cobai mentes kalau ini mau tabalah juga. Tabalah ya kalau menjadi 12 belahan, lalu Nabi Musa berjalan dari belahan itu sampai ke tepi pantai. Nah, Firaun di saat itu mengajar Nabi Musa bersama kaum-kaumnya nih, mengajar tatkala di tengah-tengah lautan, lalu tinggalam Firaun nih. Tinggalam. Mau hendak melangi Firaun, ada di Mesir tuh ada jasadnya Firaun. Kalau hendak melangi Firaun, bapak juga melangi Firaun lah, dapat pahala kadada. Kadang-kadang kita ini lucu juga. Hendak ke Mesir, hendak melangi Firaun. Nah, di saat Fir'aun itu tinggalam, Nabi Musa langsung berucap, kayak apa yalah supaya berterima kasih lawan Allah Ta'ala. Aku hendak berterima kasih lawan Allah Ta'ala, selamat. Nah, lalu ujar Nabi Musa, "Ya Rabb, dullani ala amalin." Ya Allah, coba pang berikan ulun amalan a'maluhu yakunu syukran lima an'amta alayya, supaya ulun ini kawa bersyukur dengan apa yang engkau berikan nikmat kepada ulun. Berikan pengamalan. Nah, pajar Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Nabi Musa, baca kalimat la ilallah. Itu kalimat syukur lawan aku. Bacalah kalimat la ilallah. Lalu jar Nabi Musa, adakah lagi? Lain adakah 100 tah? Biar silaturahmi tak terputus. Adakah? Adakah lagi jar Nabi Musa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, law wada'at sab'a samawat wa sab'a aradin fi kaffatil mizan." Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diandak di timbangan. Wa wada'at la ilaha illallah fi kaffatil ukhra, dan kalimat la ilaha illallah diandak di timbangan sebutingnya. Ya kan timbangan bahari itu kan timbangan 7 lapis langit, 7 lapis bumi diandak di timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diandak di timbangan yang satunya, la rajaha la ilaha illallah, niscaya tabarat kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan bumi tadi. Saking hebatnya nih kalimat la ilaha illallah. Jadi tatkala Nabi Musa selamat daripada kejaran Firaun dan Firaun tinggalam, hendak bersyukur, apa kalimat yang harus ulun ucapkan ya Allah? Ujar Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya luar biasa. Nabi Musa itu Nabi Nuh Nabi Yunus ya kah? Nabi Yunus mintu juga. Nabi Yunus tatkala di dalam perut ikan, kalimat la ilaha illallah juga sidin sambat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Anta ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau wahai Allah, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan qala mithlul jabalain al azimain. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat mengamalkan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang suka mengucap la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyat wa ala manawabihi salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.